Kenapa pertanyaan ini disebut-sebut sebagai pertanyaan tersulit yang tidak seorang pun orang Kristen, maksud saya, yang bisa menjawabnya. Jadi nggak mungkin orang yang sudah meninggal bangkit jadi zombie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan One Studio Channel. Gempar, apologet Kristen menghina umatnya sendiri. Bahkan, dia menyebut Tuhannya itu adalah seorang zombie. Dalam unggahannya yang dirilis 14 Juni 2020, Didit Yuli menyimpulkan bahwa selain dirinya, sekelas pastor, pendeta, dan umat Kristen di seluruh dunia adalah orang-orang yang tidak paham agamanya sendiri. Hal ini ia kemukakan untuk menjawab pertanyaan dari seorang ustadz bernama Ustadz Mas'ud, yang mana ustadz tersebut mempertanyakan kehidupan Yesus dari sejak kecil sampai usia 30 tahun yang tidak tertulis di Alkitab. Saya yakin Anda tidak akan mampu menunjukkan kepada saya catatan ucapan Yesus yang ditulis oleh Bunda Maria ataupun siapa di masa usia 1 tahun sampai 30 tahun. Lalu, bagaimana Didit Yuli menjawab pertanyaan tersebut? Dan apakah ia berhasil menemukan jawabannya? Pertanyaan mudah seperti itu ternyata dijawab dengan sebuah ayat di Yohanes, tepatnya Yohanes 21:25, yang berbunyi, "Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis." Nah, apakah ayat tersebut mewakili pertanyaan tentang masa kecil Yesus? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena di dalam ayat tersebut menceritakan tentang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang meragukan bahwa Yesus adalah seorang utusan Tuhan atau nabi. Lihat Yohanes 6:14. Hal ini dikisahkan pada saat Yesus berada di Kana, Galilea. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa jawaban Didit Yuli di atas bukan untuk menjawab pertanyaan kemana Yesus saat kecil hingga usia 30 tahun. Jadi ini belum bisa mewakili jawaban Didit Yuli atas pertanyaan tersebut. Kemudian Didit Yuli menggambarkan bahwa Yesus sebagai seorang Yahudi terlebih dahulu mengenyam pendidikan dari sejak TK, SD, SMP hingga kuliah. Hal itu ia sampaikan berdasarkan tradisi anak-anak Yahudi yang akan memberikan pelayanan saat dewasa nanti. Pertanyaannya adalah, benarkah Yesus mengenyam jenjang pendidikan? Ternyata tidak sama sekali. Apa yang diutarakan Didit Yuli hanyalah kebohongan dan bualan semata. Hal ini dapat kita lihat dalam Yohanes 7:14-16 yang berbunyi, "Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, 'Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?' Jawab Yesus kepada mereka, 'Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku.'" Nah, dari data dan fakta di atas, siapakah umat Kristen yang bodoh? Didit Yuli atau umat Kristen dunia? Simpulkan sendiri ya. Pesan saya sama Mas Didit adalah jangan suruh orang lain belajar, tapi Anda tidak pernah sekolah. Demikian sedikit pencerahan dari One Studio Channel, semoga membantu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.